pertama dan paling utama adalah semua mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dengan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur tentunya, sehingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali dalam sebuah agenda kegiatan taklim atau pengajian pada subuh di setiap Ahad. Mudah-mudahan harapan kita semua di setiap pertemuan ini kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan terus konsisten dalam mengikuti kegiatan program PKM Masjid Rahmat kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini insya Allah dijauhkan nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Ali Hasan. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari kita sama-sama dengarkan, kita simak apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan di akhir sesi setelah sholat sunnah subuh, kami persilakan bapak-bapak yang mau bertanya atau diskusi, monggo silakan. Untuk itu, dalam untuk mempercepat waktu, mari kita buka kajian pagi hari dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada guru kami Ustaz Ahmad, waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, dan dilanjutkan dengan pembahasan tafsir yang ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat, para pengikutnya ila yaumil akhir. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin sampaikan permintaan maaf ya. Pak, sudah berapa kali saya tidak bisa ya, minggu kemarin terakhir saya tidak bisa untuk mengisi kegiatan di minggu pagi ini. Terakhir saya minta tolong dengan Ustaz Elisa untuk bertukar jadwal. Alhamdulillah beliau
Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berkehendak untuk kita bisa bertatap muka melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini, terutama di tafsir surat Al-Mulk ini, bisa menjadi penambah pengetahuan kita terkait dengan isi kandungan dari Al-Quran. Sudah 3 kali pertemuan kalau tidak salah di dalam pembahasan surat Al-Mulk. Al-Mulk yang berarti kerajaan. Ini termasuk dalam surat-surat Makkiyah karena surat Al-Mulk ini turun di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Dan ini adalah momen hijrah ya. Udah tanggal 10 berarti ya. 10 ya. Mungkin bapak-bapak ada yang melaksanakan puasa surah ya. Tanggal 10, 9, tanggal 10, 10 atau 11 ya. 10, 11, 9, 10 atau 10, 11. Tanya Rasulullah, kalau tahun depan saya bisa menemui tanggal ini, maka aku akan melaksanakannya untuk menyelisih apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka senantiasa melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Kembali ke pembahasan di surat Al-Mulk. Ini ada surat Makkiyah. Kalau kita berbicara surat Makkiyah, maka surat ini secara teksnya itu dikhususkan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi secara umum untuk semuanya. Ya. Mukhatabnya yang diajak bicara adalah orang-orang kafir Quraisy, tetapi maknanya untuk semuanya. Ya. Artinya tidak hanya untuk orang-orang Quraisy waktu itu, tapi juga untuk kita semuanya sampai ya ila yaumil qiyamah. Di surat Al-Mulk Ibnu Katsir membahas menjadi 6 bagian. Kalau nggak salah kita sudah membahas dari 1 sampai 5, 6 sampai 11, 12 sampai 15, dan 16 sampai 19. Ya. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-27. Dan nanti akan disambung dari ayat 28 sampai ayat 30. Ya. Dari ayat 1 sampai 5 pembahasan terpentingnya adalah bahwa Allah meminta ahsan amalan, amal yang terbaik, bukan ahsan amal, bukan amal yang baik, tetapi amal yang paling baik. Artinya apa? Ketika kita beramal bukan terkait dengan kuantitas. Kalau kuantitas tidak diikuti kualitas, maka itu kurang. Ya, jadi yang penting adalah kuantitas. Makanya di hadis yang lain disebutkan bahwa Allah mencintai amal yang sedikit tetapi didawamkan terus sedikit kualitas. Ya, jadi tadi kita sholat subuh berjamaah. Kualitas dari sholat kita pasti akan berbeda. Makanya pahala juga berbeda-beda, efeknya juga akan berbeda-beda. Ya. Di samping di ayat yang ketiga dan keempat, ayat yang penciptaan langit, bahwa langit tidak ada celahnya, tidak ada retaknya, walaupun dilihat berkali-kali tidak ada celahnya. Kemudian di bagian kedua ayat 6 sampai 11. Ini adalah kesudahan bagi orang-orang kafir yang memperoleh azab ya, oleh Allah dan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali buat mereka. Ya, neraka. Mereka dimasukkan ke
ke neraka. Padahal pernah dikatakan kepada mereka, apakah tidak pernah datang seorang rasul kepada kalian? Dan mereka pasti akan jawab, ya. Qalu bala qad jaa. Mereka pasti akan berkata, ya tentu ada yang datang kepada kami, itu para nabi, tetapi mereka tidak mengikuti. Mereka merustakannya. Makanya balasnya adalah neraka jahanam. Ini pembahasan terkait dengan orang-orang yang kufur, yang merustakan para nabi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merustakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW beliau, maka bisa menjadi kita berakibat seperti orang kafir yang merustakan apa yang disampaikan oleh para nabi. Kalau kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Ini yang 6 dan yang 11. Kemudian ayat yang ke-12 sampai 15 ini adalah orang-orang yang takut. Ya. Alladzi yakhshawna rabbahum. Mereka adalah orang yang takut kepada Tuhannya, dan mereka akan mendapatkan pahala ampun yang besar oleh Allah. Ya. Jadi tadi pembahasan terkait dengan orang-orang yang mendapatkan siksaan dari neraka jahanam karena mendustakan para nabi di ayat 12 sampai 15. Titik tekannya adalah balasan bagi orang-orang yang bertakut kepada Tuhannya. Ya. Nah, ini subhanallah, ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah kemarin ayat 16 sampai ayat 19 terkait dengan pertanyaan, ya, terkait dengan kiamat. Ya. Apakah kalian aman di dunia ini? Bahwasanya nanti ada kiamat, ya. Nanti akan ada kiamat yang dimuncangkannya bumi dan langit seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah ayat 20 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utubin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ya, insyaallah kita akan bahas di ayat 30 sampai ayat 27. Aman hadzal ladzi, atau siapakah dia yang jundul lakum yang surkum, menjadi tentara kalian untuk menolong kalian dari Rahman, ya, dari sisi Ar-Rahman itu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir itu tidak lain hanya dalam keadaan illa fi ghurur, dalam keadaan tertipu. Aman hadzal ladzi yarzuqukum, atau siapakah orang yang memberikan rezeki kepada kalian, ya.
Jika amsak rizku ballaju, ya amsak rizku menahan rizkinya, ballaju fi utubi wa nufur. Ya. Sebenarnya mereka terus dalam keadaan fi utubi wa nufur, kesombongan dan menjauhi diri. Afama yamshi muqibban ala wajhi ahda. Ya. Apakah orang yang berangkat dengan wajah terlungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak, ya, wajhi ahda, yamshi sawiyan, atau yang berjalan, ya, ala siratil mustaqim, ya, di jalan yang lurus. Qul huwallazi ansha'akum, ya, katakanlah dialah yang menciptakan, huwallazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam', dia menciptakan dan menjadikan pendengaran, wal absar, pendengaran, penglihatan, wal afidah, hati, afidah, qalilan ma tashkurun, ya, tetapi sedikit, ya, mereka bersyukur. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tursya'un, katakanlah dialah yang menjadikan dara'akum fil ardi, berkembang biak, ya, kalian berkembang biak, fil ardi wa ilayhi tursya'un, di muka bumi, dan kepada mereka akan kepada Allah akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ya, mereka mengatakan mata hadzal ladzi wa'du in kuntum shadiqin, ya, sungguh ilmu, ya, mereka berkata kapan, ya, mata kapan hadzal wa'du, ya, jadi yang disampaikan, ya, jika kalian orang yang benar. Jadi orang kafir bertanya pada kaum muslimin, in kuntum shadiqin, mata hadzal wa'du, kapan kiamat jika kalian adalah orang yang benar. Dan kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu, pengetahuan tentang kiamat itu yang tahu di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, dan sesungguhnya aku, ya, Rasulullah adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, nazirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, dan sesungguhnya, ya, ketika mereka melihat, ya, falamma ra'aw, dan ketika mereka melihat azab, zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, ya, ketika sudah dekat melihat azab yang sudah dekat, muka orang-orang, wujuhul ladzina kafaru, si'at wujuhul ladzina, murah mukanya orang-orang kafir. Ila hadzal ladzi kuntum, dan dikatakan inilah, ya, inilah azab yang dahulu selalu diminta-minta oleh orang kafir. Nah, ini artinya. Terus bagaimana penjelasan dari Ibnu Katsir terkait dengan ayat 20 sampai ayat 27? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang musyrik yang menyembah dia bersama dengan lainnya. Insyaallah, ya, menyembah Allah bersama dengan lain. Artinya apa? Menyekutukan. Dia paham tentang Allah, dia nyembah Allah, dia tahu, tapi dia juga menyekutukannya dengan yang lain. Dan mereka meminta pertolongan, rizki, menyadarkan dirinya kepada sesembahan itu, bukan kepada Allah. Artinya ketika kita sholat, ngaji, dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslim, mungkin ada sebagian di masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Indonesia, banyak, mereka ngaji, sholat, berdoa, bahkan ketika berdoa bacaan, tetapi apa, mereka menyadarkan rezeki di lautnya dengan apa? Melarungkan sesajen saja. Ketika mereka ketika mereka ditanyakan, kenapa kau melarungkan ini, dia, ya, adalah lautnya aman, rezeki laut yang banyak segala, mereka menyadarkan terhadap sesajen saja. Mereka menyadarkan kepada selain Allah. Ya. Mereka meyakini bahwa dengan melarungkan sesajen mereka akan mendapatkan rezeki ikan yang banyak. Mereka meyakini bahwa mereka akan aman melakukan
kegiatan lain. Berarti kan itu dua hal yang dia menyembah Allah, tetapi dia juga menyebutkan dengan hal lainnya, menyadarkan pada minta rizki, pertolongan, atau kepada hal lain. Misalkan kalau kita punya jimat, kita sebelum berangkat jalan sholat dulu, tapi ketika aman, kita aman, ada isim, ada jimat atau apa, menyadarkan hal itu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Makanya ini disampaikan kepada orang Quraisy. Sering saya sampaikan bahwa orang Quraisy bukan tidak mengenal Allah, mereka mengenal. Mereka kejadiannya itulah, mereka tahu siapa Allah, tetapi mereka tidak meminta pertolongan, tidak minta rizki kepada Allah. Tidak memurnikan. Makanya ada istilah memurnikan ketauhidan. Mereka tidak memurnikan ketauhidannya kepada Allah, tapi mereka menyekutukan dengan berhala itu. Dan uniknya ketika mereka tanya, ini sebagai wasilah saja, ini perantara saja kita dengan Allah. Itu juga apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka melakukan sesajen ke langit, ini hanya perantara kita dengan Allah, agar nanti kita dalam berjalan di laut aman, tidak ada ombak, ikan banyak. Itu sama seperti yang berlaku. Nah, ini diperjelas lagi dan diberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka angan-angan selain Allah itu tidak akan mereka dapatkan. Jadi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya aman hadzal ladzi wajadtu lakum yansurkum min dunir rahman. Atau siapakah dia menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Terkait dengan pertolongan dari Allah, tolongan tentara yang kita meminta kepada Allah. Ini kaitannya dengan mungkin ketika perang Badar. Ketika perang Badar Rasulullah meminta kepada Allah, minta mengangkatkan tangan, kedua tangannya kepada Allah. Kemudian ketika perang Badar, meminta pada pertolongan Allah. Allah akan beri pertolongan apa yang penting kita minta kepada Allah. Ternyata Allah menurunkan malaikat di perang Badar. Ini di surat Al-Mu'ad 20. Tiada bagi kalian selain darinya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang pembela pun bagi kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka disebutkan inil kafiruna illa fi ghurur. Orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Mereka tertipu, dikirain berhala itu bisa menolong mereka. Berhala itu bisa memberikan rezeki pertolongan kepada mereka. Padahal yang beri pertolongan itu hanya Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki? Ini tidak ada rezeki jika Allah menahan rezekinya. Kalau Allah sudah menahan rezekinya, siapa lagi yang bisa memberikan rezeki? Ini di ayat yang sebelumnya pernah saya bahas terkait dengan kurma, anggur, tanaman-tanaman, buah-buahan, rumput-rumputan, ternak-ternak segala macam itu rezeki yang Allah berikan. Kalau hal itu ditahan oleh Allah, siapa yang bisa memberikan? Nggak ada. Artinya apa? Yang kalau di Indonesia sesajen di laut atau buat sesajen di di sawah-sawah, tapi sekarang nggak ada ya. Pertama kali ini ada kisah. Pertama kali saya pindah ke sini itu ada dekat makam Raja Jaya itu. Itu saya pas lewat ada di pinggir jalan persis lagi prosesi sesajen gitu. Bapak agak udah berumur, dibaca makam, baca doa, terus bapak itu di sampingnya, terus depannya itu saja di pinggir jalan itu. Nggak tahu itu kegiatan apa. Yang jelas di kayak tempat itu ada sajian macam. Padahal rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Mereka mengenal Allah, tapi mereka meminta kepada berhala-berhala. Kalau di Indonesia mereka minta kepada penjaga lautnya. Mereka tidak meminta kepada Allah. Padahal kalau Allah sudah menahan rezeki, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Allah memberikan rezeki, Allah akan berikan.
pertanyaannya, nah, atau siapakah dia ini yang memberikan rezeki jika Allah menahan rezekinya? Siapa yang akan berizki kalau Allah menahan rezekinya? Gak ada. Jadi rezeki yang kita peroleh itu dari Allah. Kalau Allah tahan, dia tidak akan pernah dapat. Seapapun usahanya kalau Allah tahan, tidak akan dapat. Walaupun Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang berusaha berikhtiar. Tapi hasil rezeki itu milik kalau kita serahkan, kita udah berikhtiar bertawakal, ya, maka hasilnya kepada Allah dikembalikan rezeki. Kita udah pakai langsung langsung. Kalau belum rezekinya, ya kalau cerita pasti Allah kalau tahan kan mungkin nanti, ya, ya. Jadi seperti itu terkait dengan pertolongan dan rezeki. Kadang kita itu terkait dengan dua hal itu. Kita tolong siapa, ada pertolongan atau ada dalam hal terjadi segala macam. Kita minta tolong kepada Allah. Ya. Atau kita lagi kesempitan rezeki kita, kalau Allah udah mungkin kita bersangka baik, Allah tahan rezeki. Ya. Kita meyakini bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Kemudian, yaitu siapakah orangnya yang dapat memberikan rezeki selain dari Allah? Bahwa dia memutuskannya darimu, dan kata lain, tiada seorang pun yang dapat memberi, mencegah, menciptakan, memberi rezeki dan yang menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya. Mereka mengetahui hal-hal ini, tetapi mereka menyembah selainnya. Karena itulah disebut dalam firman berikutnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka menyembah selain Allah. Balaju, sebenarnya mereka terus menerus. Ya, ini mereka tetap berkesinambungan dalam sikap mereka yang melampaui batas. Mereka sudah peringatin, ana nadhirun mubin. Ya. Itu Rasulullah ketika ana nadhirun mubin, kami hanya memberikan peringatan, ya, dan menjelaskan. Tetapi senantiasa mereka bersinambung terus kayak gitu, diingetin, gak mau diingetin. Itu kan sampai ketika berakhir ketika Rasulullah hijrah, kemudian perang Badar, mereka udah boleh mulai. Ketika para pemimpin mereka banyak yang meninggal, terus terjadi banyak peperangan besar yang berujung pada Fathu Makkah. Butuh waktu sekitar mungkin 23 kurang, ya, karena Fathu Makkah itu masalah tahun 8 sebelum Hijrah. Jadi ada sekitar 21 tahun baru mereka sadar. Dan itu kan mereka 80 terus dari zaman sebelum Rasulullah mereka 80 terus. Dan mereka berakhir ketika Fathu Makkah. Ya. Sebelumnya mereka dalam kesultanan dan kesesatan. Fi uturi wal kufur. Bahkan, ya, dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Sombong, udah salah sombong. Ya. Ini tradisi kami. Orang-orang Quraisy itu ini dari nenek moyang. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka selalu aba'ana ini dari bapak kami. Ya. Untuk ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan pada mereka, yaitu Al-Quran, mereka ini dari bapak kami dulu dari kayak gini kok. Itu kadang penyakit yang sering timbul di diri kita. Ya, bapak kita ngajarnya kayak gini. Ya, orang dulu juga kayak gitu, ya. Itu terus. Ya. Dan ditambah lagi dengan mungkin ada kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ini yang benar. Semua orang seperti ini. Ya belum tentu, karena patokan kebenaran bukan semua orang melakukannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Quraisy, dan juga bisa dilakukan oleh orang-orang Muslim yang keislamannya masih istilahnya apa ya, ternoda lah ya, harus bertobat. Tentunya kita masih Muslim, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam pembatal Islam. Ya, termasuk dalam pembatal keislaman. Ya, jadi harus buku lagi, bukan syarat, arti bertobat. Ya, jadi keingkaran angkuh, antipati mereka terhadap perkara yang hak. Artinya perkara yang Allah sampaikan melalui Rasulullah. Dia tidak mau mendengarnya. Muhammad ini apa? Ini ajaran baru, ini kayak ini. Dari dulu nenek moyang kita kalau haji kita tawaf, yang nggak pakai baju, yang nggak punya baju baru, ya harus dilepas bajunya.
Dari dulu kita kalau tawaf tepuk-tepuk tangan dan senyum-senyum. Kita dari dulu seperti itu kok. Kita dari seperti itu. Ini penyakit ya. Penyakit kita juga kadang melihat seperti itu di kalangan kaum muslimin. Ya, padahal ada perkara yang hak yang datang kepada mereka. Subhanallah. Kemudian apa yang mungkin seperti apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Ini pertanyaan. Ya. Ini perumpamaannya antara orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir wajahnya terlungkup. Ya. Merangkak, kalau merangkak kadang membengkak. Kalau ini merangkak terlungkup wajahnya, udah tidak bisa mendemokan kepala. Nah, kalau orang-orang muslim berjalan tegak di atas jalannya ada surat mustaqim. Ya, kesesatan mereka ya sama dengan orang yang berjalan dengan kepala terjungkir ke bawah. Ini bahkan penjelasannya yang terjungkir, artinya kepalanya di bawah, ya, kakinya di atas. Kalau kepala di bawah, kaki di atas, tidak bakal bisa melihat. Dia fokusnya ke bawah untuk menjaga keseimbangan. Itulah perumpamaan orang-orang kafir. Dia tidak mengetahui jalannya kemana. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukmin yang beriman, ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka tegak lurus dalam jalan yang lurus. Ya. Nah, mereka mendapatkan petunjuk. Afamay yamsi sawiyan. Ya, ini orang-orang muslim. Maksudnya jalan tengah dan tidak terjungkal. Ada siratul mustaqim. Ada siratul mustaqim yang adalah Islam. Ya. Lagi terangnya, yaitu jalan yang jelas lagi terang, sedangkan dia sendiri dalam keadaan tegak dan jalannya ditempuhnya lurus. Demikianlah perumpamaan mereka orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia, dan demikian pula keadaan mereka di akhirat nanti. Di akhirat juga kita akan tegak lurus, tidak risau. Berbeda dengan orang kafir, mereka nanti di bawahnya di bawahnya lagi ada. Mereka bagaimana mereka akan di yaumil akhir nanti mereka akan sebelumnya ya, di ayat pembahasan sebelumnya ayat 16 sampai 19 ketika mereka didatangkan, memang belum pernah datang pada kalian seorang rasul, mereka datang, kita datang, cuma kita mendustakan. Jadi ditanya oleh para malaikat ketika mereka sudah dikumpulkan di akhir yang akhir, di akhirat, tapi kami mendustakan, kami tidak mengikutinya. Mereka ya, gambaran orang kafir, mereka pasti mereka tahu kembali buat mereka. Mereka tahu mereka akan masuk ke neraka. Ya. Orang-orang mukmin digiring dengan berjalan secara tegak di atas sirat yang akan mengantarkannya ke surga. Dan adapun orang kafir maka digiring dengan terjungkal, artinya kepalanya di bawah, menuju neraka jahanam. Ini gambaran, salah satu gambaran orang-orang kafir dan orang muslim ketika di yaumil akhir. Ya. Mereka orang mukmin berdiri tegak, kepala di atas, orang kafir kepalanya di bawah. Ini di surat Al-Asr. Kepada para malaikat diberitakan, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengumpulkan orang-orang kafir dan teman-teman sejawat mereka serta sembahan-sembahan mereka untuk digiring ke neraka. Nah, ini apa dengan azwaj, ya, teman-teman sejawat, orang-orang yang serupa dengan mereka. Saya khawatirnya orang-orang yang tasyabuh itu menyerupai. Ya, Rasulullah sering pernah mengingatkan, jangan tasyabuh, jangan memirip-miripkan kita dengan orang kafir. Ya. Hadisnya apa? Ini hadis dari Imam Ahmad yang mengatakan, ya, bahwa Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah ada orang-orang yang digiring dengan muka di bawah? Ya. Rasulullah SAW menjawab, Tuhan yang membuat mereka dapat berjalan dengan kaki mereka, mampu
membuat mereka berjalan di muka dengan muka di bawah. Kalau kita berpikir mungkin bisa ya jalan dengan kepala muka di bawah, tapi itulah kalau Rasulullah jawab Allah yang menjalankan. Nah, kalau mungkin di dunia kita berpikirnya tidak mungkin ya, kita berjalan rame-rame kepala di bawah, yaitu kayaknya jauh. Tapi inilah yang Allah yang membuat mereka bisa berjalan seperti itu. Ya. Walladzi ansha'akum, katakanlah dialah yang menciptakan kamu, yaitu menciptakan kamu dari permulaan pada sebelumnya kamu apa-apa ini ada. Ya. Ini Allah ingatkan kembali bahwa yang dari di awal ya, terkait dengan mereka meminta pertolongan, rizki itu mereka menyembah Allah dan sekutu-sekutunya. Padahal dialah yang menciptakan. Lihat kembali, Allah mengingatkan kembali bahwa yang menciptakan kamu, ya, orang-orang Quraisy, orang Arab, manusia semuanya adalah Allah yang tadinya tidak ada, mereka tidak ada. Ya. Bahkan kalau dibilang sejarah, dulu Mekah nggak ada. Orang Arab Mekah itu nggak ada. Orang kita sebut dengan orang Arab Musta'arab, orang-orang Arab Basra orang Yaman, Arab Yaman dengan orang-orang apa ya? Kalau Babilonia itu bangsa Babilonia ya. Kayak Ismail itu kan Ibrahim kan dari tanah Babilonia. Ya. Itu Basra. Mereka dulu nggak ada, Mekah itu nggak ada. Kemudian menjadi besar ribuan tahun dari Nabi Ismail sampai Rasulullah itu kan. Dan mereka juga tadinya tidak ada, tadinya cuma kita pernah bahas ada setetes air yang hina, dan menjadikannya waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida, dan jadikan kepada kalian sam'a dengaran, absar penglihatan, wal afida dan hati bagi kamu. Allah tegaskan, Allah ciptakan, Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ini ada yang maknai, ya, terlepas dari yang diedukasi, bahwa manusia indera pertama yang digunakan adalah pendengaran. Bayi lahir, pendengarannya yang dipakai. Kemudian baru penglihatan. Setelah itu baru afidah. Hati. Hati nanti ada pembahasan hati itu ada qalb, fuad, ya. Fuad, ya. Fuad, afidah, maksud lagi apa? Sutra, zauq, saya lupa itu. Ya, yang pasti ada qalbu, hati, ada afidah, fuad, hati mana. Dan Allah berawal dari pendengaran, seperti halnya bayi, pendengaran dulu, kemudian penglihatan, baru nanti hati mereka yang akan selanjutnya. Absar ialah, kalau di sini belum dikasih dan maksud absar ialah akal. Absar penglihatan itu akan. Dan dimaksud afidah ialah pemahaman. Jadi fu'ad afidah pemahaman kita terhadap suatu hal itu ya, kayak nanti ada namanya apa ya? Ada yang namanya akal, ada otak, ya, ada hati. Itu nanti bahasanya bisa jadi sekali ya, nanti bahasan seperti itu. Saya kurang begitu memahami seperti itu. Apa bedanya akal sama pikiran, pemahaman, akal sama otak, ya. Seperti itu. Qalilan ma tashkurun, ya, qalil, ya, sedikit ma tashkurun. Ya. Kalian menjadi orang yang bersyukur, tapi sudah diberikan apa namanya penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sampai-sampai saya apa namanya lihat di YouTube itu pendakwa Muslim yang ada di Eropa atau di Amerika itu, Bapak mau enggak matanya dan saya beli dengan 1 miliar? Enggak mau. Sangat. Allah berikan kepada kita gratis. Kata kita, saya punya teman
anaknya matanya harus dilepas diganti dengan apa? Palsu ya, masya Allah. Gimana rasanya? Kita yang mata masih normal, ini udah pada kacamata apa semua nih kayaknya. Berasa ya, saya baru berasa seperti itu. Sejak kacamata dulu kan saya pertama pakai kacamata ya. Sekarang harus pakai kacamata. Iya, masya Allah. Ada ya itu kenikmatannya mulai kurang. Ya sebenarnya bertambahnya umur kita itu mengurangi jatah hidup kita. Ya, jadi ya bertambah umur kita itu berarti berkurangnya jatah hidup kita, berkurangnya kenikmatan kita peroleh. Ya. Dulu makan ini enak sekarang enggak ada, ini udah nggak digeser. Loh, dulu ketika masih muda apa aja, sekarang udah mulai selektif. Hati-hati. Ya, karena ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi sedikit sekali kamu menggunakan kemampuan dan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian untuk ketaatan kepadanya dan untuk mengerjakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangan. Masya Allah ya. Pendengaran, penglihatan, hati kita harus dimanfaatkan untuk ketaatan, dimanfaatkan untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan. Kemudian, qul huwallazi dzara'akum fil ardi, katakanlah huwallazi, dialah yang dzara'akum fil ardi, ya, mengembangbiakan kalian di muka bumi. Jadi Allah lah yang mengembangbiakan banyak. Tapi unik ya, di Jepang perkembangbiakannya menurun. Ya, saya baca di itu sampai banyak rumah yang kosong karena tidak ada populasinya. Ya, tidak ada rame-rame. Ya, tidak ada populasi. Kalau di Indonesia, masya Allah. Di Gaza, ya, kalau pas saya baca, masya Allah, di sana itu perkembangbiakannya padat. Ya, karena setiap tahunnya banyak ribuan orang meninggal. Makanya mungkin Allah jadikan perkembangannya banyak. Ya, Allah, masya Allah. Padahal dalam keadaan di Bandung, penjara terbesar kata orang, penjara terbesar di dunia adalah Gaza. Soalnya, masya Allah. Ya, yaitu Allah yang menyebarkan dan mengembangbiakan kalian di berbagai kawasan bumi. Ya. Jadi apa? Jadi bahasa dialek yang berubah, warna kulit, perhiasan, penampilan, bentuk segala macam berbeda-beda. Wa ilaihi tusyarun, dan kepada Allah tusyarun, dikumpulkan semuanya. Allah Subhanahu berawal dari satu Nabi Adam, kemudian menyebar ke seluruh dunia, kemudian suatu saat mereka akan dikumpulkan semuanya kembali kepada Allah. Masya Allah. Ya, sesudah kamu bercerai-berai dan terpisah-pisah, dan menurut kamu kembali kepada sebagaimana Dia mencerai-beraikan kamu. Ya, Dia akan memberikan kamu menjadi hidup kembali sebagaimana Dia menciptakan kamu pada yang pertama kali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sikap orang kafir yang ingkar terhadap hari berbangkit dan menganggapnya mustahil kejadian. Nah, ini salah satu keingkaran orang-orang Arab itu tidak mengimani terkait dengan hari kiamat. Beda dengan orang Nasrani Yahudi, mereka tahu nanti ada Armageddon ya, Armageddon, mereka tahu surga neraka. Tapi orang Arab mereka tidak mengimani adanya hari kiamat, tidak mengimani ada akhirat, tidak mengimani ada surga dan neraka. Ya. Diingatkan, ya. Mereka akan dibangkitkan. Makanya kita sering diingatkan nanti ada kiamat, nanti dikumpulkan. Begitu juga kita ya, orang-orang Muslim diingatkan biar kita mempersiapkan diri sebaik mungkin agar nanti kita bisa berjalan secara tegak. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Inilah keingkaran orang-orang Quraisy, orang Arab. Mereka berkata, kapan yang datangnya ancaman itu, yaitu kiamat, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang Quraisy menantang, kalau kapan yang datangnya kiamat. Menantang kepada Rasulullah. Bila terjadinya apa yang kau beritakan kepada kami bahwa Allah akan mengumpulkan kami kembali sudah kami bercerai. Emang kapan kita mau dikumpulkan lagi?
katakanlah. Ya, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah, sesungguhnya innamal ilmu, sesungguhnya ilmu indallah, hanya pada sisi Allah. Artinya hari kiamat itu kapan dikumpulkannya, kapan disatukan kembali kepada tubuh kita kapan, itu Allah yang tahu. Waktunya tahu. Cuma kabarnya tahu hari pasti hari Jumat ya. Kiamat hari Jumat. Cuma hari Jumatnya kapan? Allah alam. Tapi Allah berikan tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya kan banyak tuh. Katanya sekarang juga udah mulai kelihatan nih. Kan salah satu mungkin yang mengikuti berita terkait dengan perang Timur Tengah, kan nanti akan ada perang besar, tentaranya dari 3 penjuru, dari Syam, satu lagi dari Yaman, satu lagi dari Persia kalau salah ya, saya lupa itu. Satunya lagi orang-orangnya nanti perang besar. Tapi Allah yang tahu kapan waktu yang tepat. Wa innama ana nadhirun mubin, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Rasulullah menjelaskan, menegaskan bahwa Rasulullah itu hanya menyampaikan, memberi peringatan kepada mereka dan menjelaskan apa-apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah. Tidak mengarang-arang, karena orang Quraisy kan menganggap bahwa itu karangan Rasulullah penyihir, sampai mereka buat kesempatan. Kira-kira kita beri julukan Rasulullah itu Muhammad itu apa gitu kan? Apakah seorang pendusta, seorang pembohong, orang penyihir, orang yang gila, orang mereka seperti itu. Padahal apa kata Rasulullah? Saya hanya seorang pemberi peringatan dan menjelaskan apa-apa yang disampaikan, ya, yang diterima oleh beliau dari Allah. Ya, jadi penjelasan seperti itu. Falamma ra'aw zulfatan siyat wujuhul ladzina kafaru, ketika mereka melihat azab yang sedekat, muka orang-orang kafir menjadi orang. Ini diperjelas lagi. Ya. Dijelas lagi bahwa ada orang kafir yang boleh diingatin, mukanya murah ketika sudah di hadapan azab. Begitu juga dengan kita. Maka kita mungkin punya dosa-dosa, jangan sampai layar. Jangan sampai kita berpikir masuk neraka walaupun sebentar. Kita kan pengennya masuk surga ya, langsung. Bagaimana ya itu ahsan amal. Bagaimana kita bisa berahsan amal, melakukan amal yang terbaik, biar mendapatkan rahmat dari Allah. Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya, oleh Allah itu kepada kita dan Allah merahmati kita agar bisa masuk surga. Jangan sampai yang candaan kemarin itu, yang neraka bercanda ya, yang di postingan itu ada mereka bercanda di neraka. Kita masuk neraka lagi, kita teman kita. Tidak ada kesempatan lagi. Kita sudah merasakan pedihnya azab neraka. Ya. Kemudian ini sudah selesai waktu, sudah 7. Insyaallah. Tapi waktunya besok jam berapa ini? Tinggal 3 ayat lagi sih. Gimana Pak? Saya ayat 27 ya. 28 dan 30 kalau kita lanjutkan kalian minggu bulan depan insyaallah. Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah selesai yang telah sampaikan kajian pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Guru Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan pembahasan tafsir surah Al-Nur ayat 20 sampai 27 bisa kita pahami, bisa direview lagi, dilihat lagi dalam YouTube apa biasa
YouTube-nya. Ada. Al-Madinah. Al-Madinah, silakan nanti di waktu santainya bisa dibuka di situ, dipelajari kembali. Dikarenakan waktu suruh sudah masuk ya, jam 6 lebih 2. Itu silakan para jamaah